Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Dwi Husna dengan NPM 2305 1060 157. Di sini saya akan mewawancarai pemilik usaha selada hidroponik untuk memenuhi tugas kuliah agroteknopreneurship. Baik, di sini saya sudah bersama pemilik usaha selada hidroponik. Boleh Bapak perkenalkan nama Bapak terlebih dahulu? Nama saya Suryadi. Baik, kalau boleh tahu Pak, sejak kapan usaha hidroponik ini dan apa motivasi Bapak untuk memulai hidroponik ini? Hidroponik ini kita mulai sejak tahun 2017 akhir, mungkin bulan-bulan Oktober atau November. Jadi motivasi awalnya memang karena kebetulan pada saat itu saya nganggur. Saya lihat di belakang rumah ada tanah kosong, kemudian saya cari-cari di Google kira-kira usaha rumahan apa kira-kira yang cocok. Coba tampillah hidroponik. Jadi mulai awalnya coba-coba, kemudian setelah saya coba, akhirnya prospeknya bagus. Nah, jadi sampai sekarang masih bertahan. Berarti udah lama juga ya Pak? Lebih kurang 7 tahun. Sebelum COVID gitu ya Pak? Iya, waktu COVID kita udah jalan. Udah jalan ya. Untuk sekarang sistemnya NFT. NFT, apa itu Pak? NFT, singkatannya lupa Bapak ya. Ya. Tapi yang pastinya kalau NFT ini dia pipanya harus miring. Harus miring. Ya, minimal per meter ada kemiringan ya, sampai ujung ada kemiringan. Jadi airnya tipis di bawah. Jadi tidak ada air yang mengendap. Resikonya paling kalau mati lampu ya kering deh. Kecuali malam atau cuaca hujan tuh aman. Tapi kalau kering mati lampu, itu agak repot. Jadi apa kendala teknis yang sering muncul selama masa produksi ini Pak? Kalau kendala teknis, insya Allah aman lah. Paling karena cuaca di sini angin yang kencang ya. Kencang. Nah, itu memang nggak beresiko untuk atap kan plastiknya. Oh ini atapnya dari plastik? Plastik UV. Ini kan satu udah jebol nih. Oh iya. Nah, angin kencang, rangka-rangkanya pun patah di ujungnya. Kalau gitu bagaimana strategi pemasaran yang Bapak terapkan untuk menjual produksi ini Pak? Kalau strategi di awal memang saya turun ke lapangan, artinya saya bawa sampel barang 10 batang, saya tawarkan ke outlet-outlet kebab, burger, mungkin warung-warung nasi juga kan. Itu untuk pertama. Kemudian saya ada media sosial juga, kemudian ada juga buat di Google. Artinya untuk sekarang ini saya tidak turun ke lapangan lagi, paling melalui ya, Facebook, kemudian Google, media sosial lah. Jadi nggak ada lagi turun ke lapangan. Bagaimana pengelolaan modal, biaya operasional, dan perhitungan keuntungannya nih Pak? Untuk awal memang saya catat, artinya segala pemasukan pengeluaran saya catat, tapi udah berapa tahun, mungkin 2-3 tahun lah saya catat lagi. Artinya saya udah tahu lah, artinya begitu kita tanam, begitu kita panen, kalau selama nggak ada masalah pasti ada untung. Jadi saya di situ kurangnya nggak sempat saya catat-catat keuangan tuh. Kira-kira untungnya menurut Bapak tipis atau banyak? Kalau hidroponik kita anggaplah untungnya per kilo ya. Per kilo itu mungkin sekitar modal habis 10.000 untung 20.000 gitulah. 200% ya. Nah, lebih kurang seperti itu. Lumayan juga ya Pak. Apakah Bapak ada kerjasama dengan pasar, restoran, atau ada pelanggan tetap tertentu Pak? Kalau kerjasama secara tertulis, artinya kontrak, misal setiap hari harus ada sekian kilo, itu sejauh ini saya angkat tangan. Karena kita berurusan dengan tumbuhan ini bisa jadi masalah teknis, tiba-tiba mati lampu, kita nggak di rumah, hangus semua kan, ataupun hama kan bisa aja. Nah, jadi saya langganan tetap ada. Artinya tapi tidak terikat, ada barang kita kabari, nggak ada barang ya berarti nggak kita kabari gitu aja. Teknologi atau alat apa yang paling membantu dalam operasional ini Pak? Paling listrik, mesin pompa. Kalau timer dulu pernah kita pakai juga, cuma sekarang nggak saya pakai lagi
karena memang instalasi ini saya buat 24 jam. Jadi setiap waktu hidup lampu hidup ya di sini. Kalau air ini Pak, Tidak nyalurnya dari tidak. Nah, ini kan pakai pompa nih, berak satu pompa. Dari sini supply-nya, karena outputnya turun lagi kemari. Apa rencana Bapak untuk pengembangan usaha selada hidroponik ini ke depannya? Pengembangan atau pembesaran kebun atau gimana? Atau Untuk kedepannya nih Bapak pengen produksi ini kayak mana gitu, usahanya makin tambah lahan atau tambah apa? jadi sekarang proses lagi cari tanah nih. Jadi ada beberapa udah kita belanja besi-besi di samping rumah saya letakkan. Cuman kendala di lahan. Nah, ini lagi proses cari lahan yang strategis, yang cocok harganya, lahannya bagus. Setelah mau kita sewa lagi. Kira-kira nih Pak, seladanya udah mau panen atau masih? Yang proses panen nih yang besar nih. Nah, itu tadi pagi udah saya panen 7,5 kg, kita antar ke Bundur Bangor. Kemudian selanjutnya ini, kemudian ini, jadi bertahap. Nah, Bertahap ini, ya? Iya, bertahap. Ini yang masih baru-baru ya Pak? Nah, ini baru yang ini terakhir nih mungkin panen. Mungkin yang terakhir ya yang lagi di Senayan tuh kan. Oh, yang masih bibit Nah, kecil masih ada, Pak. kecil. Jadi ini dia berjenjang. Baik Pak, yang terakhir apa saran Bapak untuk mahasiswa atau pemula nih Pak untuk yang mau melakukan usaha selada hidroponik kayak Bapak? Ya, kalau bisa ya coba aja, artinya jangan takut gagal. Ya, jangan takut rugi. Yang namanya usaha itu sudah pasti rugi. Kalau untung itu bonus namanya. Intinya kita sudah mencoba. Selama kita mencoba pasti ada proses yang bisa kita ambil ilmunya. Jadi intinya jangan pernah takut untuk mencoba apapun itu usaha. Karena usaha yang bagus itu adalah usaha yang dikerjakan. Ya, Ya, apapun itu. Paling itu aja. udah baik. Terima kasih Pak Ya, atas sama-sama. partisipasinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.